Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita kembali melakukan perenungan Holy Week. Oleh karena itu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1-7. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai nabi, Kristus memasuki pekerjaan sebagai imam untuk melakukan persembahan korban yang agung untuk karya keselamatan dan pengampunan dosa. Di dalam kisah ini menceritakan bahwa para pemuka merencanakan kematian Kristus. Meskipun orang-orang berhati jahat dan membuat rencana dan menjatuhkan hukuman mati, tetapi mereka sesungguhnya sedang menggenapi nubuat. Dan tanpa sadar mereka sedang melaksanakan tujuan Kristus datang ke dunia. Oleh karena itu, Yesus Kristus, dialah anak domba Paskah yang tidak bercacat, harus membereskan masalah dosa dengan cara mengalami kematian yang begitu mengerikan di masa itu, yaitu mati di kayu salib. Lalu dalam kisah ini yang membuat mengharukan adalah bahwa di saat-saat segenting itu, seorang perempuan di Betania mengungkapkan kasihnya dengan mengorbankan minyak yang mahal untuk mengurapi kaki Yesus. Bahkan bagi para murid, tindakan itu dianggap sebuah pemborosan yang tidak perlu atau berlebihan. Namun sesungguhnya tindakan ini mengungkapkan perbuatan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi dalam kisah ini justru Yudas menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mengalami kematian yang mengerikan, tetapi dia juga menghadapi penolakan. Namun yang tidak kalah menyakitkan adalah dia mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihinya, yaitu murid-muridnya sendiri. Hal itu dimulai dari Yudas yang mengkhianati Yesus dengan cara menjual Yesus seharga 30 keping perak hingga penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika mau jujur, sebenarnya setiap kita memiliki Yudas di dalam hati kita. Betapa seringnya dalam kebodohan karena demi mencari kepuasan dosa, maka kita juga menjual Yesus dengan harga yang murah. Betapa seringnya kita berkhianat kepada Tuhan Yesus demi keuntungan pribadi kita. Tetapi puji syukur kepada Allah yang kita sembah. Justru Allah yang kita sembah senantiasa bermurah hati dan justru memberikan pengampunan kepada kita yang seringkali jatuh bangun dalam dosa dan layak untuk menerima hukuman. Biarlah melalui perenungan ini menjadi momen di mana kita mengucap syukur atas kasih-Nya yang begitu besar dan menyadari untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita bagi Kristus, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin.